Kalian pernah bayangin nggak? Gimana rasanya hidup di bawah bayangan kehancuran total? Bukan karena kiamat alam, tapi karena sebuah tombol yang bisa menghapus seluruh peradaban. Pada tahun 1945, dunia menyaksikan kekuatan yang mengubah segalanya, yaitu bom atom. Satu ledakan yang menghancurkan satu kota dan buat Jepang bertekuk lutut pada Amerika, sang pemilik bom atom. Saat ini, ada sekitar 9 negara yang secara resmi punya senjata nuklir. Tapi di balik angka itu, tersembunyi kisah spionase, pengkhianatan, dan perlombaan gila-gilaan yang jarang banget kita dengar. Bagaimana Soviet mencuri desain dari Amerika? Kenapa Israel nggak pernah mau mengakui kalau mereka memilikinya? Dan kenapa satu-satunya negara yang pernah punya, memilih untuk menghancurkannya sendiri? Ini bukan cuma cerita tentang senjata. Ini adalah kisah tentang ambisi, ketakutan, dan perjuangan setiap negara untuk memastikan diri mereka tetap berkuasa atau selamat di panggung dunia. Siap-siap, kita akan bongkar garis waktu lengkap tentang bagaimana 9 negara ini masuk ke dalam klub kiamat. Tonton sampai habis, karena kalian gak akan percaya seberapa dekat negara lain untuk bergabung. Awal mula lahirnya bom atom dimulai dari penemuan ilmuwan Jerman tahun 1938 yang berhasil membelah atom dan melepaskan energi besar lewat reaksi fisi. Penemuan ini awalnya dianggap sekadar eksperimen lab, tapi dampaknya justru bikin seluruh dunia tegang. Kekhawatiran semakin besar ketika Albert Einstein mengirim surat kepada Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt, memperingatkan bahwa Nazi bisa lebih dulu membuat bom atom dan menguasai dunia. Amerika langsung tersadar, jika Hitler mendapatkan teknologi ini duluan, masa depan planet bumi bisa jatuh ke tangan rezim paling brutal di masa itu. Dari ketakutan besar itulah proyek Manhattan lahir. Sebuah proyek super rahasia yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Dana miliaran dolar digelontorkan, fasilitas riset rahasia dibangun, dan ilmuwan terbaik dunia dikumpulkan untuk bekerja tanpa henti. Walaupun Jerman keburu kalah pada 1945, riset bom atom Amerika sudah tidak bisa dihentikan lagi. Pada Juli tahun 1945, saat konferensi Potsdam berlangsung, Presiden Harry S. Truman menerima laporan bahwa uji coba bom atom pertama yang bernama Trinity Test berhasil total. Dalam sekejap, Amerika memiliki senjata yang tidak pernah dimiliki siapapun dalam sejarah. Bahkan ketika Truman memberitahu Stalin tentang senjata dahsyat itu, Stalin pura-pura terkejut, padahal sudah tahu semuanya berkat jaringan mata-matanya. Ketika Amerika menjatuhkan bom Little Boy dan Fat Man di Hiroshima dan Nagasaki, dunia menyaksikan untuk pertama kalinya kekuatan destruktif dari senjata nuklir. Perang Dunia II memang berakhir, tetapi rasa takut baru justru lahir. Negara-negara besar sadar bahwa satu-satunya cara agar tidak menjadi korban adalah punya senjata yang sama. Monopoli Amerika jelas tidak mungkin bertahan lama, dan Uni Soviet langsung mempercepat pengembangan bom atomnya. Dari sinilah perlombaan nuklir dimulai. Perlombaan tanpa garis akhir yang membentuk geopolitik dunia selama puluhan tahun. Negara-negara besar mulai berlomba bukan untuk menyerang duluan, tapi untuk memastikan mereka tidak kalah jika perang besar benar-benar terjadi. Dunia telah resmi masuk ke era ancaman nuklir yang menghantui umat manusia sejak hari itu. Setelah Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, Uni Soviet langsung sadar bahwa mereka tidak boleh tertinggal dalam perlombaan senjata paling berbahaya ini. Stalin sudah curiga sejak 1941, ketika ilmuwan barat tiba-tiba berhenti mempublikasikan riset tentang fisi nuklir. Tanda kuat bahwa ada proyek rahasia besar yang sedang dikerjakan. Begitu melihat efek kehancuran bom atom di Jepang, Stalin langsung memerintahkan percepatan besar-besaran program nuklir Soviet. Meski mereka punya informasi curian dari mata-mata di proyek Manhattan, Stalin tetap ragu dan khawatir itu jebakan. Sehingga Soviet tetap meneliti dari awal sambil memaksa ilmuwan Jerman yang mereka tangkap untuk terlibat. Hasil kerja keras itu membuahkan kejutan besar. Ketika pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil menguji bom atom pertama mereka, RDS-1, di Kazakhstan. Keberhasilan ini menghancurkan monopoli nuklir Amerika dan membuka babak baru dalam Perang Dingin. Amerika sebenarnya memperkirakan Soviet baru bisa membuat bom pada pertengahan 1950-an. Jadi fakta bahwa Soviet menyusul hanya 4 tahun setelah Hiroshima membuat seluruh dunia semakin tegang. Sementara itu,
Inggris yang sempat bekerja sama dengan Amerika lewat proyek Tube Alois merasa dikhianati karena setelah perang berakhir, Amerika menolak membagikan teknologi nuklir yang sebelumnya dijanjikan. Akhirnya, Inggris memutuskan membangun senjata nuklir mereka sendiri. Pada 1952, Inggris sukses menguji bom atom pertamanya lewat Operasi Hurricane, menjadikannya negara ketiga yang masuk klub nuklir. Namun ketika Inggris baru mencapai level bom atom, Amerika dan Soviet sudah melompat jauh lebih maju dengan mengembangkan bom hidrogen yang kekuatannya bisa ratusan kali lebih besar. Dunia pun masuk ke fase perlombaan baru. Bukan lagi soal siapa yang punya bom atom, tetapi siapa yang mampu menciptakan senjata termonuklir terkuat. Persaingan ini berubah dari sekadar kompetisi teknologi menjadi pertarungan eksistensi. Karena negara yang tertinggal dianggap rawan hancur jika perang besar benar-benar terjadi. Bom atom memang mengerikan. Tapi bom hidrogen adalah level lain yang bahkan para ilmuwan sendiri bilang terlalu berlebihan. Setelah Amerika dan Soviet saling susul dalam bom atom, mereka langsung melaju untuk menciptakan bom yang dayanya ratusan hingga ribuan kali lebih kuat. Bom ini bekerja dengan menggabungkan inti atom, bukan membelahnya, sehingga energinya jauh lebih brutal. Pada 1952, Amerika berhasil meledakkan bom hidrogen pertama dan dampaknya luar biasa masif. Uni Soviet tidak tinggal diam. Setahun kemudian, mereka menguji versi mereka sendiri. Ketika kekuatan bom hidrogen ini mulai dipahami, ketakutan global meningkat drastis. Ilmuwan mulai menyadari bahwa jika bom ini benar-benar digunakan di kota besar, bukan cuma kotanya yang hilang, tapi seluruh ekosistem wilayah itu bisa punah. Bahkan radiasi yang ditinggalkan bisa memengaruhi generasi berikutnya. Tapi di tengah ketakutan tersebut, negara-negara adidaya justru semakin berambisi. Mereka berlomba-lomba memiliki bom yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih mudah diluncurkan. Pada 1961, Uni Soviet meledakkan Tsar Bomba, bom termonuklir terbesar yang pernah dibuat manusia. Ledakannya lebih dari 3.000 kali Hiroshima. Guncangannya mengelilingi bumi 3 kali. Dunia langsung paham bahwa ini sudah bukan tentang perang lagi, tapi tentang kemampuan manusia memegang tombol pemusnah planet. Bahkan ilmuwan Soviet sendiri mengakui, senjata ini seharusnya tidak pernah digunakan. Tapi senjata itu tetap ada, disimpan sebagai simbol kekuatan negara. Kekuatan bom hidrogen tidak hanya menakuti musuh, tapi juga menimbulkan rasa takut di dalam negeri. Pemerintah harus membuat sistem bunker, sirene peringatan, dan latihan evakuasi massal. Ketakutan menjadi bagian dari hidup sehari-hari, terutama di Amerika dan Soviet. Generasi itu tumbuh besar dengan bayang-bayang kiamat nuklir, dan hal ini membentuk psikologi masyarakat selama puluhan tahun. Bom hidrogen menjadi simbol paling jelas bahwa perlombaan nuklir bukan lagi tentang pertahanan, tapi tentang ego geopolitik. Dunia sadar bahwa jika peperangan besar benar-benar meledak, tidak ada negara yang akan keluar sebagai pemenang. Inilah titik di mana senjata nuklir bukan lagi alat perang, tapi alat untuk mengintimidasi dan menahan satu sama lain agar tidak melakukan kekonyolan besar. Setelah senjata nuklir makin kuat, negara-negara besar mulai mencari cara untuk mengirimkan bom tersebut ke target lebih cepat. Lahirlah rudal balistik antar benua, atau ICBM. Rudal ini bisa membawa hulu ledak nuklir dan meluncur dari satu benua ke benua lain dalam hitungan menit. Kombinasi bom hidrogen dengan ICBM membuat dunia masuk ke era baru. Era ketakutan terhadap serangan mendadak yang tidak bisa dicegah. ICBM membuat senjata nuklir jauh lebih berbahaya karena memberikan negara kemampuan menyerang tanpa peringatan. Bayangkan dalam 20-30 menit, satu negara bisa berubah menjadi padang gurun radioaktif tanpa ada kesempatan membalas. Inilah yang melahirkan konsep Mutually Assured Destruction atau MAD. Kalau satu negara menekan tombol, keduanya akan hancur bersama. Logika perang berubah total. Bukan lagi tentang menang, tapi memastikan semua pihak takut memulai konflik. Untuk melawan ancaman ICBM, negara-negara membangun sistem deteksi dini berbasis radar dan satelit. Mereka memantau langit 24 jam non-stop, khawatir jika ada rudal meluncur tanpa pemberitahuan. Sistem ini sangat sensitif sampai alarm palsu sering terjadi, dan beberapa kali dunia hampir masuk perang nuklir
gara-gara kesalahan radar. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan yang dijaga oleh teknologi yang sebenarnya sangat mudah gagal. Selain rudal darat, negara-negara besar mulai mempersenjatai kapal selam dengan misil nuklir. Kapal selam ini bisa menyusup tanpa terlihat dan menembakkan rudal dari laut manapun. Artinya, meski basis darat hancur, negara tersebut masih punya kemampuan membalas. Ini membuat konflik makin menegangkan karena tidak ada lagi cara memastikan musuh benar-benar dimatikan sebelum sempat membalas serangan. Era ICBM dan senjata berbasis kapal selam menjadikan dunia bagaikan kotak kaca yang rapuh. Semua orang bisa melihat bahaya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa selain berharap tombol itu tidak pernah ditekan. Senjata saling menahan satu sama lain. Dan paradoksnya, inilah yang membuat dunia tetap berjalan sampai hari ini. Selain pengembangan teknologi secara terbuka, perlombaan nuklir juga berkembang di dunia bawah tanah, yaitu dunia spionase. Amerika dan Soviet hidup dalam paranoia besar bahwa pihak lawan memiliki teknologi yang lebih maju. Ini membuat mereka mengerahkan mata-mata untuk mengumpulkan informasi rahasia dari laboratorium, pangkalan militer, bahkan kantor kementerian. Banyak kemajuan nuklir dipercepat karena bocoran intelijen. Uni Soviet misalnya mendapatkan data penting tentang desain bom atom Amerika dari mata-mata mereka di proyek Manhattan. Meski kita sering membayangkan riset nuklir sebagai pencapaian ilmiah murni, kenyataannya jalannya dipenuhi pencurian, sabotase, dan pengkhianatan dari dalam. Bahkan, ada beberapa ilmuwan Amerika yang membocorkan rahasia karena alasan ideologis. Perlombaan ini tidak hanya antara negara besar. Negara-negara lain diam-diam membangun program nuklir dengan cara membeli teknologi melalui pasar gelap. Jaringan bayangan ini membuat program nuklir bukan lagi milik negara adidaya saja. Karena itu, negara besar kini menghabiskan miliaran dolar hanya untuk mencegah informasi bocor. Mereka memperketat akses laboratorium, memantau aktivitas ilmuwan, bahkan memata-matai sekutu sendiri untuk mencegah sabotase. Dunia nuklir dipenuhi ketidakpercayaan, bahkan terhadap negara yang di depan publik dianggap berkawan. Kenyataan pahitnya, semakin canggih senjatanya, semakin banyak celah yang bisa digunakan untuk mencurinya. Dunia tanpa senjata nuklir semakin mustahil, karena teknologi ini sudah terlalu tersebar. Bahkan satu ilmuwan jenius saja cukup untuk menghidupkan kembali kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki negara-negara tertentu. Awalnya dunia mengira hanya negara kaya dan besar yang mampu membangun senjata nuklir. Tapi waktu membuktikan sebaliknya. Pada tahun 1964, Cina berhasil meledakkan bom atom pertamanya di Danau Lop Nur, yang disebut Proyek 596. Tapi yang paling gokil adalah rekor mereka. Cuma 32 bulan setelah bom atom pertama. Mereka udah nguji coba bom hidrogen pertama mereka. Ini adalah waktu tercepat yang pernah dicapai negara manapun. Dari bom fisi ke bom fusi. Ini nunjukin determinasi Cina buat jadi kekuatan global yang nggak bisa dianggap remeh. India juga menjadi salah satu negara yang mengejutkan dunia ketika mereka berhasil menguji bom atom pada tahun 1974. India menganggap nuklir sebagai simbol kemandirian di tengah tekanan geopolitik dari Cina dan Pakistan. Setelah India berhasil, Pakistan merasa tidak punya pilihan selain mengikuti. Pakistan kemudian mengembangkan nuklir dengan jalur yang lebih gelap dan penuh kontroversi. Mereka memanfaatkan jaringan penyelundupan teknologi dan kerjasama ilmuwan bayangan. Pada 1998, Pakistan akhirnya menguji bom atomnya sendiri, dan seluruh Asia Selatan langsung masuk ke fase ketegangan baru. Perlombaan nuklir kini bukan hanya Amerika versus Rusia setelah Soviet runtuh, tapi negara-negara regional. Korea Utara kemudian menjadi pemain yang paling kontroversial. Dengan ekonomi yang hancur, negara itu tetap memprioritaskan program nuklir sebagai tameng utama terhadap tekanan luar. Setelah gagal berkali-kali, mereka akhirnya sukses menguji bom nuklir pada 2006. Sejak itu, Korea Utara terus meningkatkan kemampuan rudal mereka hingga mampu mencapai Amerika Serikat. Israel juga masuk kategori negara yang diperkirakan punya senjata nuklir. Meski mereka tidak pernah mengonfirmasi secara resmi, pendekatan diam tapi punya ini sengaja dilakukan untuk menciptakan ketidakpastian strategis. Negara-negara lain seperti Iran terus berupaya mengejar teknologi serupa, meski mendapat sanksi dan tekanan internasional. Dengan banyaknya negara baru yang masuk klub nuklir, dunia semakin sulit menata ulang keamanan global. Semakin banyak tangan yang memegang senjata pemusnah massal. Semakin sulit menebak siapa yang benar-benar bertanggung jawab,
dan siapa yang hanya menunggu kesempatan. Inilah yang membuat dunia hari ini lebih berbahaya dibanding era Perang Dingin. Pada akhirnya, sejarah nuklir bukan sekadar perjalanan teknologi, ini adalah cermin dari ketakutan manusia. Semakin kita ciptakan senjata yang lebih kuat, semakin besar risiko dunia kehilangan kendali atas masa depannya sendiri. Dan selama tombol itu masih ada, harapan kita hanya satu. Semoga mereka yang memegangnya selalu lebih bijak daripada senjata yang mereka buat.